Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainda Fauzia dari SMA Negeri 71 Jakarta. Ingin menampilkan atau menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia yaitu teks hikayat, tugas dari Bu Heni. Nah, sebelumnya perkenalkan juga saya dari kelas 10H absen 8. Nah, selanjutnya adalah mari langsung aja kita menjelaskan tentang apa itu dari teks hikayat, tentang pengertiannya, strukturnya, ciri-cirinya, atau tujuan dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah tentang pengertian dari teks hikayat tersendiri. Nah, teks hikayat ini adalah karya sastra lama yang berisi kisah, cerita, atau dongeng tentang kehidupan para tokoh istana, pahlawan, orang suci, atau makhluk yang luar biasa yang biasanya penuh dengan keistimewaan dan keajaiban. Nah, teks hikayat ini juga biasanya seringkali digunakan untuk menghibur, menasehati, dan meninggikan derajat para tokoh-tokohnya. Selanjutnya adalah masuk ke tujuan dan juga fungsi dari teks hikayat. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari teks hikayat yaitu untuk menyampaikan pesan moral dan juga keteladanan. Terus untuk menunjukkan kebesaran tokoh ataupun raja. Dan yang terakhir adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi lama. Yang selanjutnya adalah tentang fungsi. Fungsi dari teks hikayat tersebut ini ada 4. Yang pertama adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar, terus menanamkan nilai moral dan agama, mengagungkan tokoh dan kerajaan, dan menjadi sumber sejarah atau budaya. Nah, masuk ke bagian struktur dari teks hikayat. Struktur dari teks hikayat ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah abstrak atau orientasi, yaitu bagian pembuka, yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan awal cerita. Contohnya adalah, pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Struktur yang kedua adalah komplikasi, yaitu peristiwa berisi rangkaian peristiwa, konflik, dan juga puncak dari masalah tersebut atau bagian yang klimaks. Nah, biasanya di bagian ini muncul keajaiban, kesaktian, dan petualangan dari tokoh utama. Nah, bagian struktur yang terakhir adalah resolusi atau penutup. Nah, pada bagian ini berisi penyelesaian masalah dan juga akhir dari cerita. Biasanya berupa kebahagiaan atau happy ending atau juga kesedihan, yaitu sad ending. Dan seringkali diakhiri dengan pesan moral ataupun nasihat. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri dari teks hikayat. Yang pertama ini adalah bersifat tradisional dan merupakan sastra lama. Yang kedua, tokoh-tokohnya luar biasa atau supernatural atau memiliki kesaktian. Yang ketiga, mengandung nilai moral, keagamaan, dan pendidikan. Yang keempat, bahasanya ini klasik atau kuno atau menggunakan gaya Melayu lama. Yang kelima adalah mengandung unsur fantastis dan keajaiban, tidak logis dalam dunia nyata. Yang keenam, bersifat istana, sentris, atau banyak menceritakan kehidupan raja, bangsawan, dan pahlawan. Yang ketujuh, berfungsi menghibur dan memberi teladan. Yang kedelapan, annoying, atau pengarang tidak diketahui. Selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan dari teks hikayat tersebut. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata arkais atau kuno, seperti tiada, maka, syahdan, jikalau, hatta, sebermula, beroleh, baginda, dan tuanku. Yang kedua, banyak kata sapaan kerajaan seperti baginda, pati, tuanku, permaisuri, pangeran, dan lain-lain. Yang ketiga, mengandung majas atau bahasa kias, seperti hiperbola, metafora, dan perumpamaan. Yang keempat, menggunakan kalimat panjang dan berulang. Yang kelima, terdapat konjungsi atau kata hubung khas, yaitu maka, lalu, setelah itu, adapun, dan syaddan. Dan menggunakan kalimat pasif dan naratif. Nah, selanjutnya adalah tentang unsur-unsur dari instruktur hikayat. Nah, untuk yang pertama itu adalah tentang tema. Tema ini berarti pokok pikiran cerita, misalnya keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita beserta wataknya, entah itu baik, jahat, sakti, atau arif. Yang ketiga adalah alur atau plot, yaitu urutan peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, biasanya alurnya ini bersifat maju. Yang keempat adalah latar. Latar ini sering dikaitkan dengan tempat, waktu, suasana, terjadinya peristiwa, atau biasanya kerajaan, hutan, dan negeri ajaib.
Yang kelima, ini adalah amanat atau pesan moral untuk pelajaran yang dapat diambil. Yang keenam adalah sudut pandang, yaitu posisi pencerita, entah itu orang pertama atau orang ketiga. Yang ketujuh adalah gaya bahasa, yaitu menggunakan bahasa klasik, penuh kiasan, dan hiperbola, yaitu berlebihan. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik hikayat. Yang pertama ini adalah nilai moral dan sosial, yaitu ajaran tentang kebaikan, kesetiaan, dan kejujuran. Yang kedua adalah tentang nilai agama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, doa, mukjizat. Dan yang ketiga, nilai budaya, yaitu tentang adat istiadat dan tradisi masa lampau. Yang keempat adalah tentang nilai sejarah atau politik, yaitu mencerminkan kehidupan kerajaan atau kekuasaan pada masa lalu. Nah, selanjutnya ini terdapat jenis-jenis dari teks hikayat. Jenis-jenis dari teks hikayat ini yang pertama adalah hikayat keagamaan, yaitu mengandung ajaran agama Islam. Contohnya adalah teks hikayat Nabi Muhammad SAW dan teks hikayat Amir Hamzah. Yang kedua adalah teks hikayat sejarah atau legendaris, yaitu menceritakan asal-usul tokoh atau tempat. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga adalah hikayat percintaan, biasanya tentang kisah cinta dan pengorbanan. Contohnya adalah hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Bayan Mudiman. Yang keempat adalah hikayat petualangan atau pahlawan, yaitu tentang keberanian dan kesaktian. Contohnya adalah hikayat Malim Deman dan hikayat Sri Rama. Nah, di sini terdapat contoh dari teks hikayat yang teman-teman bisa lihat pada layar, yaitu ada judul, ada bagian cerita, puncak cerita tersebut, dan juga terdapat bagian penutup, yaitu diinikan juga dengan pesan moralnya. Terus, sekian penjelasan dari teks hikayat yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.